Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibrahim Surya Anwar Karim dalam presentasi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ada perkataan, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila harus kita menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal, dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim dari sepihak dari Anda. Dari 226 juta jiwa penduduk muslim Indonesia, 87,2%-nya adalah penduduk muslim. Maka, apakah produk Anda sudah memiliki halal? Maka kita wajib membuat produk halal. Karena potensi marketnya sangat besar. Apa sih yang dimaksud dengan identitas halal? Identitas halal itu adalah mencakup seperti ijazah, KTP, paspor, akte kelahiran, akte nikah, sertifikat tanah, BUKB, dan SIM. Jadi identitas halal itu ada identitas kehalalan produk kita yang kita pasarkan dan kita jual agar konsumen akan senang dan yakin akan kehalalan produk kita dan mereka dan semua konsumen akan membeli produk mereka. Bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal bagi UMKM? KTP pelaku UMKM, syarat-syaratnya sangat mudah. Yang pertama, KTP mempunyai produk dan mempunyai jenis produk maksimal 10 varian, ada merek produk, foto tempat produksi, NIB dan KBRI-nya, offset di bawah 15 miliar. Nah, berapa sih biaya mengurus sertifikat halal bagi UMKM? Biaya pembuatan sertifikat halal khusus Subdicare itu ada gratis 100%, kecuali pelaku usaha itu mau lakukan bayar mandiri atau bayar sendiri sebesar Rp230.000. Nah, kita akan melihat apa sih jenis-jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis. Ada 13 jenis produk makanan Subdicare yang mendapatkan sertifikat halal gratis, seperti olah-olahan buah sayur, permen dan coklat, tepung sereal, roti dan bakery, ikan olahan, perikanan, telur dan olah-olahannya, gula manis, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap. Makanan ringan siap santap, kedai makanan dan minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, es untuk dimakan. Dan ada juga 6 jenis produk minuman yang masuk dalam daftar Subdicare. Pertama, konsertat buah sayuran, produk jus buah sayuran, minuman tradisional, susu dan campuran susu, kopi, teh, sari kacang, dan akan minuman ringan. Nah, ada peraturan baru yang menjelaskan bagaimana pelaku usaha khususnya warung makan itu bisa kita masuk program Subdicare, seperti warung makan Sunda, warung soto ayam sapi, warung mie ayam atau mie bakso, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam atau kambing, warung makan nasi dan mie goreng, warung makanan khas Timur Tengah. Ada juga warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobak yang pinggir jalan, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan tegal warteg atau warung Padang. Nah, di sini untuk maksimal khusus ya, dari 300 jenis warung makan yang ada di daftar ini, maksimal
pelaku usaha itu bisa mengajukan tertib halal dengan maksimal itu 30 menu. Jadi kalau lebih dari 30 menu, pengajuannya akan kita ajukan bukan di Subdicare tapi akan dimasuk di kategori reguler. Ya, kawan-kawan yang termasuk ya kawan-kawan yang sering makan di warteg atau warung Padang itu lebih yakin, lebih senang karena produk yang mereka makan sudah betul halal. Itulah kenapa harus disegerakan pengurusan jenis warung makan ini. Dulunya itu masuk reguler, tapi sekarang dari dibantu pemerintah bisa masuk Subdicare. Nah, untuk prosesnya, berapa lama terbit sertifikat halal? Proses pengajuan sertifikat halal itu sampai jadi sertifikat itu dari 7 atau 14 hari kerja. Itu sih dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui halal BPJPH. Nah, ada juga bisa lebih tergantung dari pengajuan yang diajukan pelaku usaha. Jadi data itu harus valid dan bagus, foto-foto harus jelas, dan juga dari pendamping halal itu juga harus ada kunjungan ke pelaku usaha dengan istilahnya dan verbal ya. Jadi mendamping melakukan verbal dengan melakukan kepada pelaku usaha dan kemudian foto produknya dengan pelaku usahanya. Apa sih risiko bila produk usaha tidak memiliki halal? Risikonya adalah pertama bisa ditarik oleh pemerintah atau tidak boleh jual lagi per tanggal 20 Oktober tahun 2026 karena sudah ada undang-undangnya. Nah, kedua, konsumen akan lebih tertarik membeli barang-barang atau makanan sudah terkuat halal. Jadi yang pastinya akan bisa membuat pembeli lebih condong membeli ke yang sudah halal. Jadi bisa offset perilaku satu bisa akan turun. Nah, bila ada pelanggan kompetitor memviralkan bahwa produk usaha kita tidak bersertifikat halal, apakah akibat bagi usaha Anda? Tentunya pelaku usaha akan merugi karena kebanyakan konsumen akan pindah membeli produk-produk halal. Jadi sebaiknya kita siapkan membantu pelaku usaha agar bisa segera mengurus sertifikat halal secara gratis atau bisa juga bayar mandiri. Nah, kami semua P3EW siap mendampingi proses halal produk gratis. Jadi P3EW siap mendampingi proses sertifikat halal produk Anda secara gratis. Ayo segera daftar. Kemudian terima kasih. Kemudian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.